Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Periksa aku tuh. Salam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah mulai siap untuk belajar? Jadi sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Yo, pimpin doa. Sudah mulai. Marilah anak-anak kita berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian Garuda Pancasila, ya. Ayo, pimpin. Hiduplah, Hiduplah Indonesia Raya. dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Garuda Pancasila, yuk. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia
Silakan duduk kembali. Nah, sekarang tepuk semangat baru. Yuk, tepuk semangat baru. Ding 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 ding. Tong 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 tong. Tong 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 tong. Nah, kalian tepuk Pancasila bisa? Ya, tepuk Pancasila. Kita lihat dengan simbolnya. Sila pertama. Simbolnya apa? Ayo, tepuk Pancasila. Tepuk Pancasila. Apa yuk? Bintang 5, bintang ya bintang 5. Nanti ulangi lagi. Tepuk Pancasila. Bintang 5. Rantai emas, Pohon beringin. kepala banteng, di kapas. Iya. Nah, anak-anak, marilah kita hari ini kita mulai belajar. Tetapi sebelumnya Bu Guru pengen tahu ya, apakah murid-murid Bu Guru hari ini berangkat semua? Ada yang tidak masuk? Iya. Siapa? Adik. Iya. Kenapa? Ada acara keluarga. Yang satunya piknik. Iya, kita doakan semoga selamat sampai tujuan dan pulangnya juga selamat. Nah, marilah anak-anak ya, kita belajar tentang Pancasila. Tentunya tidak asing lagi bahwa Pancasila sudah kamu ketahui ya. Tetapi sebelumnya Bu Guru memberikan materi bahwa pembelajaran hari ini bertujuan yaitu peserta didik mampu mengamalkan sila-sila dalam Pancasila dan mampu menerapkan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kehidupan di sekolah, di rumah, ataupun di masyarakat. Sebelum Bu Guru ke materinya, Bu Guru pengen tahu ya, kemarin sudah pembelajaran yang kemarin sudah Bu Guru ajarkan tentang hubungan sila-sila dalam Pancasila yang merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan ya. Pancasila, panca itu artinya apa anak-anak? Panca 5, sila dasar. Jadi Pancasila merupakan 5 dasar ya, yang dari sila pertama dan sila kelima apa? Yuk bareng-bareng. Pancasila. Satu Tuhan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, pinter, bagus ya. Jadi sila kelima itu merupakan sebuah rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Apabila satunya dihilangkan, maka tidak akan menjadi utuh bangsa Indonesia ini, ya kan? Iya. Ya. Nah, sekarang marilah kita lanjutkan ke materi yang akan kita pelajari. Tetapi sebelumnya Bu Guru mau tanya, tadi pagi kegiatan kamu itu apa? Dari mau sekolah sampai ke sekolahan, apa yang kamu lakukan? Makan, kemudian mandi. Iya, membersihkan tempat tidur, apalagi anak-anak? Oh, ganti baju, menyapu halaman, terus membersihkan rumah, membereskan apa
marilah kita lihat ya video pembelajaran tentang belajar Pancasila dengan menyenangkan ya. Jadi kalian nanti simak betul-betul. Dan di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran PPKN untuk kelas 6 kurikulum Merdeka. Kita akan sama-sama belajar di bab 1, yaitu belajar Pancasila dengan menyenangkan. Nah, anak-anak, apakah anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Mari kita mulai. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melihat lambang ini? Lambang apa ini? Betul sekali, itu adalah lambang Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Nah, siapa di sini di antara kalian yang masih ingat apa bunyi dari masing-masing sila dan lambang-lambangnya? Yuk kita bahas ya. Sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu lambangnya adalah rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu lambangnya adalah pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, inilah bunyi dari sila-sila serta lambang-lambang dari sila Pancasila. Lalu, apa sih artinya dari Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, penting bagi kita untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, melalui bab ini kita akan sama-sama belajar tentang Pancasila dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Nah, tahukah kalian Pancasila terdiri dari 5 sila yang tadi sudah kita bahas ya di awal, yang masing-masing memiliki arti dan makna yang penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, sekarang kita akan memahami bersama satu persatu arti dan makna dari kelima sila. Sila yang pertama yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya yaitu mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Lalu maknanya apa, Kak? Nah, maknanya yaitu menghormati kebebasan beragama, menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, serta tidak memaksakan agama kepada orang lain. Lalu contoh penerapannya apa, Kak? Nah, contoh penerapannya yaitu yang pertama, menghormati teman yang berbeda agama dengan tidak mengganggu mereka saat beribadah. Yang kedua, menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Dan contoh penerapan yang ketiga yaitu tidak memaksakan agama kepada orang lain dan hidup rukun meski berbeda keyakinan. Kita lanjut ke arti dan makna Pancasila, sila yang kedua. Sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, artinya arti dari sila kedua ini yaitu mengakui dan menghormati hak-hak asasi manusia. Dan maknanya yaitu menjaga kehormatan dan martabat setiap orang, bersikap adil, dan tentunya harus menghargai perbedaan yang ada. Lalu, Kak, contoh penerapan dari sila kedua apa? Nah, contoh penerapan dari sila kedua yaitu yang pertama, bersikap adil kepada semua teman, tidak membeda-bedakan berdasarkan suku, agama, maupun latar belakang teman. Yang kedua, harus menghormati hak-hak orang lain dan tidak melakukan tindakan kekerasan. Dan contoh penerapan dari sila kedua yang ketiga yaitu membantu teman yang kesulitan tanpa memandang latar belakangnya. Nah, contohnya saja seperti kalian di sekolah ada teman kalian yang mengalami kesulitan, kalian wajib membantunya tanpa kalian melihat latar belakangnya, baik suku, agama, maupun dia berasal dari mana. Kita lanjut ke arti dan makna Pancasila sila ketiga. Sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, arti dari sila ketiga yaitu menjaga keutuhan dan kesatuan negara Indonesia. Lalu maknanya apa? Makna
Maknanya dari sila ketiga yaitu harus mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok, serta menghargai kebinekaan. Nah, adapun contoh penerapan dari sila ketiga yaitu yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Yang kedua, wajib menghargai perbedaan budaya, suku, dan bahasa dengan tidak saling mengejek atau merendahkan satu sama lain. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan yang mempererat persatuan seperti upacara bendera. Kita lanjut ke arti dan makna Pancasila sila keempat. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya yaitu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan maknanya yaitu menghormati pendapat orang lain, bersifat demokratis, dan menjunjung tinggi hasil keputusan bersama. Lalu contoh penerapan dari sila keempat apa saja, Kak? Nah, contoh penerapannya yaitu yang pertama, bermusyawarah saat memilih ketua kelas atau memutuskan kegiatan bersama. Yang kedua, menghargai pendapat teman meskipun berbeda pandangan. Yang ketiga, menerima hasil keputusan bersama dengan lapang dada. Nah, contohnya misalnya kalian di awal tahun pelajaran ini kalian akan menentukan ketua kelas baru, jadi kalian harus melakukan namanya musyawarah. Kalian akan melaksanakan mufakat untuk menentukan siapa yang pantas menjadi ketua kelas atau pengurus kelas. Nah, ini salah satu contoh penerapan dari sila keempat, anak-anak, yaitu menghargai pendapat teman meski berbeda pandangan dan wajib menerima hasil keputusan bersama. Kita lanjut berikutnya ke arti dan makna sila yang kelima. Nah, sila yang kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, arti dari sila kelima ini yaitu menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, maknanya yaitu memberikan hak yang sama kepada semua orang, memperjuangkan kesejahteraan sosial, dan menghindari yang namanya diskriminasi. Lalu contoh penerapannya apa, Kak? Nah, contoh penerapannya yang pertama, membantu teman yang kesulitan dalam pelajaran atau masalah lain tanpa memandang latar belakangnya. Yang kedua, bersikap adil dalam permainan atau kegiatan di sekolah. Yang ketiga, menghindari sikap diskriminatif dan menghormati hak-hak orang lain. Nah, dalam mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bisa dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa contoh sederhananya, contoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bahas ya. Yang pertama, sila pertama, menghormati teman yang berbeda agama, tidak mengganggu mereka saat beribadah. Sila yang kedua, bersikap adil kepada semua teman dan tidak membeda-bedakan. Pengamalan Pancasila yang ketiga, contohnya menghargai perbedaan budaya, suku maupun bahasa. Sila yang keempat, bermusyawarah saat memilih ketua kelas atau memutuskan kegiatan bersama. Dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang kelima, sila kelima adalah membantu teman yang kesulitan dalam pelajaran atau masalah lain. Nah, inilah pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa mulai terapkan ini ya, anak-anak, di sekolah maupun di rumah. Nah, anak-anak, video pembelajaran kita sampai sini dulu. Semoga dengan video pembelajaran ini anak-anak lebih memahami lagi di materi ini. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu, dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bimbel Online. Nah, kalian jika masih kebingungan, kalian bisa putar ulang atau kalian cek daftar playlist ya. Di sana semua sudah lengkap, Kakak buatkan mata pelajaran serta kelas-kelasnya masing-masing. Oke anak-anak, thanks for watching. See you next time. Bye-bye anak hebat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Nah, itulah video pembelajaran ya, yang kali ini akan Guru ajarkan. Apakah yang kamu temukan pada saat melihat video pembelajaran? Ayo, kegiatan apa saja di situ? Menghafal apa ya?
Pancasila kalian dapat Pancasila dengan simbolnya? Coba Pancasila dengan sila pertama simbolnya. Sila pertama bunyi kemudian simbolnya. Yuk. Pancasila satu. Semuanya. Tuhan yang Maha Esa. Dua. Simbolnya. Simbol yuk. Ulangi lagi. Ada simbolnya. Misalkan satu, ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya apa? Bintang. Iya, pinter. Yuk, kita ulangi lagi yuk. Pancasila satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya bintang. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya rantai emas. Tiga. Persatuan Indonesia. Simbolnya pohon beringin. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya kepala banteng. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya padi dan kapas. Ya, tepuk tangan. Kamu memang hebat luar biasa. Tetapi pada simbol-simbol ya, baik simbol pertama sampai dengan simbol kelima. Simbol pertama yaitu apa tadi? Bintang. Bintang itu merupakan artinya cahaya. Ya, berarti cahaya kerohanian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ya, kepada setiap umat manusia. Ya. Kemudian yang kedua, sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Disimbolkan dengan rantai emas. Itu rantai emasnya itu bentuknya segi empat tetapi saling berkaitan. Maknanya apa? Bahwa bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia saling bahu-membahu, saling berkaitan erat untuk apa? Sebuah kemanusiaan. Ya. Contohnya juga tadi sudah ada di video pembelajaran, ada kan? Contohnya apa sila kedua tadi penerapannya? Membantu teman yang sedang kesusahan, membantu korban bencana alam. Iya. Kemudian sila ketiga dilambangkan dengan apa? Pohon beringin. Sila ketiga bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Iya, pohon beringinnya besar. Kemudian ada sulur-sulurnya itu, ya, akar banyak ya, sulur-sulurnya yang menjalar ke bawah dengan akar-akar pohon beringin yang banyak. Itu menandakan apa? Pohon beringin yang besar itu sebagai tempat teduh. Sama, bangsa Indonesia merupakan tempat berteduh rakyat Indonesia yang memiliki keragaman yang berbeda. Contohnya keragaman apa? Bu? Iya, terus? Ya, toko. Terus agama pinter. Apalagi? Bahasa pinter. Kemudian? Iya. Berbagai keragaman suku bangsa itu merupakan kekayaan
supaya kita bersatu. Contohnya pada kita pagi datang, yang piket berarti apa melaksanakan? Piket kelas harus bareng-bareng. Kemudian tidak apa ya? Sesama teman tidak boleh. Iya, saling mengejek. Pinter ya, bagus. Saling mengejek. Kalau teman yang satu saling mengejek, nanti apa akibatnya? Mereka saling bertengkar, terjadi permusuhan. Hal itu bertentangan dengan sila ketiga. Kemudian sila ke berapa? 4. Itu gambarnya apa? Kepala banteng. Kenapa ya gambarnya kepala banteng? Menurut filosofi bahwa banteng itu suka berkumpul. Sama halnya dengan bangsa Indonesia. Untuk menyelesaikan suatu masalah maka harus dengan musyawarah. Iya, dengan musyawarah untuk mencapai suatu keputusan yang bagaimana? Yang mufakat. Ya, contohnya di sini tadi di dalam video pembelajaran itu apa? Memilih ketua kelas. Kemudian bagaimana kalau misalkan pendapat yang satu kok berbeda dengan pendapat yang lain? Apa sikap kalian? Harus bagaimana? Iya, harus bagaimana, Mbak? Nah, menghargai dan menghormati supaya tidak terjadi pertengkaran. Ya. Yang terakhir sila keberapa? 5. Sila kelima. Simbolnya apa itu? Padi dan kapas. Kenapa simbol padi dan kapas? Karena padi merupakan pangan dan kapas merupakan sandang. Ya. Jadi suatu negara itu harus adil, harus maju, harus dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia. Ya, contohnya kalian di rumah, bapak kamu bekerja untuk mendapatkan apa? Uang. Uangnya untuk apa? Untuk membeli bahan kebutuhan keluarga, untuk dibelikan makanan, kemudian untuk dibelikan apa lagi? Iya, pakaian, ya. Nah, diberikan pakaian, ya. Semua itu bapak kamu itu merupakan apa? Menciptakan kesejahteraan untuk keluarga supaya bisa makan, kamu bisa berpakaian, sekolah bisa memakai seragam. Cantik tidak kalau memakai seragam sekolah? Cantik, bagus ya, kelihatannya cakep, cantik ya. Nah itu tadi ya, nah itu tadi materi yang Bu Guru berikan. Apabila yang kurang paham silakan kalian bertanya. Sudah paham? Semuanya sudah paham? Sudah paham? Tepuk Pancasila lagi biar semangat. Nanti setelah ini nanti ada lembar kerja kelompok. Tetapi sebelumnya, ayo biar semangat kita mengerjakannya. Yuk, tepuk Pancasila. Bentang 5, tanggal emas, pohon beringin, kepala banteng, padi kapas. Nah, anak-anak ya, ini merupakan lembar kerja siswa yang merupakan kelompok ya. Nanti tolong setiap kelompok bersama-sama mengerjakan. Dikerjakan ya anak ya, dengan penuh gembira, senang. Tadi sudah melihat videonya, ya.
Silakan. Kamu nanti. Ya ini ditulis. Ya, ini ditulis. Ya, anak-anak ya. Ini kegiatan kamu di sekolah, di rumah, dan di lingkungan yang kamu kerjakan. Ya, ditulis kelompok, kemudian nama kelompoknya siapa saja. Ya, anak-anak, itu tadi lembar kerja siswa, itu kegiatan kalian. Coba kalian tulis, ya, yang sesuai dengan cerminan Pancasila. Sila pertama, sila kedua, sila ketiga, keempat, dan kelima. Paham anak-anak? Ya, silakan bareng-bareng ya diskusikan. Kemudian dicatat. Ya. Ya, kelas-kelas ada apa-apa ada 11. Kemudian ini kegiatan kamu yang di rumah itu apa ya sesuai dengan Pancasila, ya sesuai dengan penerapan kalian, ya paham anak-anak? Ya. Ada yang belum paham? Ini misalnya ke sini. Anak-anak, ini kan kegiatan kalian, ya kegiatan kalian selama kalian sesuai dengan Pancasila, pengamalan Pancasila, ya di dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kenapa? Ben? Ya, kerjakan. Ya? Kerjakan, ya. Ini boleh loh kompak, ya. Silakan kegiatan kalian di rumah itu apa? Kegiatan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila yang diterapkan di rumah. Misalkan di rumah kamu apa? Misalkan sholat 5 waktu, ya. Kemudian sila keduanya apa? Membantu ibu mencuci piring, ya. Misalkan di situ nanti jawabannya kamu paham ya? Paham ya anak-anaknya?
dibacakan hasil diskusi. Ya? Sama ya. Kenapa Mas? Ada yang belum menemukan? Sudah? Iya. Tulis ya. Oh, sudah sama Bapak.
tulis yang bagus ya, yang bisa dibaca oleh semua orang. Ya, iya, nggak bagus ya. Ya, tulisan juga belajar yang bagus. Iya, ini juga. Ya. Iya, ya. Walaupun misalkan kamu menulis belum bagus, nanti belajar di rumah biar tulisannya bagus, biar dapat dibaca oleh semua orang, baik teman kalian ataupun juga guru. Ya, yang bisa ngapain di teman kalian. Kalian ini teman yang tulis, yang ya, dan ya. Ini bagaimana? Sudah hebat ya, nanti dulu teman. Nanti akan dipresentasikan. Nah, kalian maju, kemudian membacakan hasil dari diskusi kalian. Ini dibaca ya. Jawaban dari kelompok kami ya. Ini bagaimana? Oh, iya. Baru ada catatan. Yuk. Apa? Ada yang susah? Ada yang belum paham? Paham? Iya, paham. Ayo bareng-bareng di rumah didiskusikan. Nanti teman kalian yang nulis. Ya. Ini 2 ya, ada pas 5 ya, 5 sobat. Halo, ada pembahasan. Ayo, yang serius dong. Mengerjakan ya. Senang ya belajar. Iya, senang. Iya, senang. Iya. Senang belajar? Makna Pancasila? Ayo, bareng-bareng. Yang sudah sambil ya belajar juga dibaca lagi hasil dari diskusi kalian.
Kenapa? Kamu senangnya ya? Belajar ya? Ya semuanya ya? Ya. Ya, mana? Yang ini bagaimana sudah? Oh, sudah. Sudah semuanya? Mari kita presentasikan dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya. Ketuanya mana kelompok 1? Iya, coba kelompok 1 dibacakan. Ya, ini kelompok 1 ya. Coba anak-anak dengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Nah, diskusikan bareng-bareng ya. Penerapan penerapan Pancasila dalam kehidupan. Ya, di rumah. Yang lain dengarkan ayo. Saling menghormati dan menghargai antara keluarga, rukun dan adik. Semuanya, kelompok yang lain dengarkan. Mendengarkan nasihat orang tua dan melaksanakan aturan di rumah. Bekerja sama melakukan pekerjaan di rumah. Satu, di lingkungan sekolah berdoa sebelum belajar di kelas. Mentaati tata tertib di sekolah dan mendengarkan nasihat guru. Rukun dalam berteman dengan aktif dalam kegiatan sekolah. Nanti yang baca ini satu. Yang baca 1. Tidak membeda-bedakan teman. Di lingkungan masyarakat menerapkan sikap toleransi antar umat beragama dan menghormati ibadah umat agama lain. Berbuat baik pada orang lain seperti tetangga dan saling membantu sesama masyarakat. Saling menghormati dan menghargai perbedaan. Rukun dalam hidup bertetangga meski berbeda suku, agama, ras dan perbedaan yang lain. 5. Bersikap adil pada semua elemen masyarakat, mematuhi aturan dalam masyarakat. Nah, bagaimana hasil kelompok 1? Bagus? Bagus, hasil kelompok 1 bagus. Dinilai oleh teman-teman kalian, beri tepukan. Kemudian hasil dari kelompok 2. Kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, coba yang bacakan 1. Yang lain. Ya, coba yang baca, Mas. Mendengarkan nasihat orang tua dan melaksanakan Ayo. aturan di rumah. Dengarkan. Bekerja sama melakukan pekerjaan rumah. Berdoa sebelum belajar di kelas. Menaati nasihat di sekolah dan mendengarkan nasihat guru. Coba lagi suaranya. Siapa saja. Ya, suaranya yang keras. Aktif dalam kegiatan sekolah dan mengerjakan tugas dengan baik. Tidak membeda-bedakan teman. Di lingkungan masyarakat menerapkan sikap toleransi antar umat beragama dan menghormati umat beragama lain. Berbuat baik pada orang lain seperti tetangga
dan saling membantu sesama masyarakat, saling menghormati dan menghargai pendapat, rukun dalam hidup bertetangga. Coba kelompok yang lain dengarkan prestasi teman kalian. Dan perbedaan yang lain, bersikap adil pada semua elemen masyarakat, mematuhi aturan dalam masyarakat. Nah, bagaimana kelompok 2 hasil dari diskusi kelompoknya? Bagus? Bagus? Dapat berapa jari? 2, bagus. Ya, beri tepukan kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Iya, kelompok 3. Yuk dibaca hasil diskusi kalian. Beribadah dengan takut, saling menghormati dan menghargai anggota keluarga, rukun dan adil dengan adik dan kakak, mendengarkan nasihat orang tua dan melaksanakan aturan di rumah, bekerja sama melakukan pekerjaan rumah, berdoa sebelum belajar di kelas, mentaati kata tertib di sekolah, dan mendengarkan nasihat guru, rukun dalam berteman dengan siapa saja, aktif dalam kegiatan sekolah dan mengerjakan tugas dengan baik, tidak membeda-bedakan teman, menerapkan sikap toleransi antar umat beragama dan menghormati ibadah umat agama lain, berbuat baik pada orang lain seperti tetangga dan saling membantu sesama masyarakat, saling menghormati dan menghargai perbedaan, rukun dalam hidup bertetangga meski berbeda suku, agama, ras, dan perbedaan yang lainnya, bersikap adil pada semua elemen masyarakat, mematuhi aturan dalam masyarakat. Ya, bagaimana? Kelompok 3 prestasinya bagus tidak? Bagus. Beri tepukan lagi. Kemudian kelompok 4. Ayo, suaranya yang lantang. Ya, dibaca. Hasil kelompok kami. Di rumah beribadah Yang keras di rumah. saling menghormati Nah, anggota good. keluarga, rukun dan adil kepada keluarga, mendengarkan orang tua dan melaksanakan aturan di rumah, kerja bakti membersihkan lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, menghargai perbedaan agama teman, menaati tata tertib di sekolah dalam mendengarkan guru, berteman dengan siapa saja dengan rukun, aktif dalam kegiatan sekolah dan mengerjakan tugas-tugas, tidak membeda-bedakan teman, di lingkungan masyarakat, bertoleransi kepada umat beragama lain, berbuat baik kepada tetangga dan masyarakat, saling menghormati perbedaan, hidup rukun dalam bertetangga walaupun berbeda-beda, bersikap adil kepada semua orang. Ya, bagaimana hasil kelompok 4? Terima kasih anak-anak hebat ya, Bu Guru memberi apresiasi yang bagus kepada kalian. Kalian memang anak-anak hebat. Tepuk tangan untuk kalian. Nah, dari rangkaian kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini apa yang kamu dapat. Ya, pada saat ini saya dapat menyimpulkan bahwa mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu memang harus, ya, harus. Di antaranya dari sila yang pertama sampai dengan sila kelima, ya,
kalian? Berdoa sebelum makan. Dia berdoa sebelum tidur. Apa lagi? Iya, kemudian juga menghormati agama lain. Ya, kemudian sila yang kedua, bagaimana penerapannya? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, membantu korban ya, salah satunya itu, masih banyak lagi. Kemudian sila ketiga, bagaimana penerapan kamu tadi di kehidupan, dalam kehidupan sehari-hari? Misalkan tadi ada didiskusikan kalian sudah maju sangat bagus, yaitu apa? Iya, bergotong royong. Ya, contohnya piket sekolah, ya kelas. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana penerapannya? Kamu harus bersifat apa? Adil terhadap sesama teman. Ya. Nah, baiklah anak-anak. Ya, materi hari ini sampai di sini, dan Bu Guru juga mengucapkan terima kasih kepada kalian karena kalian merupakan anak-anak hebat. Ya, tepuk tangan. Dan untuk materi selanjutnya, ya, adalah tidak membedakan untuk Senin yang akan datang PPKN, ya, dengan tidak membeda-bedakan teman. Bu Guru minta tolong sebelum Bu Guru hari Seninnya Bu Guru mengajar kalian sudah belajar di rumah. Ya, di rumah dipelajari materinya. Nanti kalau Bu Guru menerangkan kalian tidak bisa, belum paham, silahkan kalian bertanya. Nah, baik ya anak-anak, nanti kalian untuk materi selanjutnya kalian belajar di rumah. Ya, Bu Guru apresiasi kepada kalian bahwa pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan? Pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan apa sangat menyenangkan? Ya, beri tepuk tangan lagi. Ya, akhir kata pembelajaran hari ini selesai. Kemudian Bu Guru mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ya. Yuk, pimpin doa. Belajar di rumah ya, dari sini. Belajar di rumah yang rajin ya. Salam untuk keluarga.